Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarita Veranda Gultom, NPM 2108100080 dari kelas Teknologi Informasi 2C, mata kuliah Struktur Data, dosen pengampu Ibnu Rashid Munte ST MKom. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tugas UAS nomor 1 bagian A karena ujung nomor HP saya ganjil. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, saya akan membacakan tentang pengertian dari tuple and list dan perbedaan-perbedaan dari tuple and list. Saya mulai dari segi pengertiannya terlebih dahulu. Secara umum, semua tipe data di atas merupakan tipe data kolektif, artinya ia bisa menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel sekaligus. Nah, untuk perbedaannya, list adalah tipe data kolektif yang bersifat mutable dan ordered, alias bisa diedit-edit dan bisa diakses via indeks. Untuk tuple adalah tipe data kolektif yang bersifat immutable dan ordered, dalam artian ia sama dengan list, hanya saja tuple tidak bisa diedit-edit. Nah, untuk perbedaan kedua ada perbedaan sinteks pembuatannya. Masing-masing dari tipe data list, tuple, memiliki sinteks pembuatan tersendiri, di mana list menggunakan kurung siku, tuple menggunakan kurung biasa atau bisa juga tanpa kurung. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, di sini saya membuat contoh dari tuple. Kita akan membuat biodata menggunakan tuple sequence unpacking. Buatlah variabel data. Nah, contohnya seperti ini. Data Clarita 22 lingkat 3 teknologi informasi. Lalu kita cetak data tersebut berdasarkan urutannya. Misal print nama saya data kosong. Lalu print umur saya sama dengan data 1. Print saya lahir di data 2. Print jurusan saya data 3. Lalu kita running-kan hasilnya apakah sama atau tidak. Dan untuk hasilnya ternyata benar. Nama saya Clarita, umur saya 22, saya lahir di lingkat 3, jurusan saya teknologi informasi. Nah, itu untuk contoh dari tuple sequence unpacking. Untuk yang selanjutnya, saya masuk ke list. Nah, di sini saya mengambil contoh hari. Saya mengambil hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Lalu print list hari, urutkan secara ascending. List hari, sort, print list hari. Selanjutnya membalikkan posisi item list. Dia tidak harus berurut. Lalu list hari, reverse, print list hari. Saya akan running-kan supaya kita bisa melihat hasilnya. Dan ternyata hasilnya adalah benar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Balik lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh bahasa pemrograman Python, mencari Celsius dan Fahrenheit. Di sini ada def, conversion, Fahrenheit, Celsius sama dengan, nah ini diawali dengan variabel yaitu Celsius sama dengan in. Nah, itu adalah integer. Lalu input, masukkan skala Celsius. Baru selanjutnya ada conversion Fahrenheit sama dengan 9, Celsius 5 tambah 32. Lalu print hasil dari konversi suhu. Celsius C adalah conversion Fahrenheit, yaitu Fahrenheit. Oke, kita mulai runningkan untuk data Fahrenheit dan Celsiusnya. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh untuk menentukan tahun kabisat menggunakan bahasa pemrograman Python. Jika sebuah tahun bisa dibagi 400, maka ia sudah pasti tahun kabisat. Jika suatu tahun bisa dibagi 100 dan tidak bisa dibagi 400, maka tahun tersebut sudah pasti bukan tahun kabisat. Selanjutnya, jika suatu tahun tidak bisa dibagi 400, juga tidak bisa dibagi 100, akan tetapi bisa dibagi dengan 4, maka tahun itu adalah tahun kabisat. Dan yang selain itu, yang tidak bisa dibagi 400 dan 100 dan 4, maka ia dinyatakan bukan sebagai tahun kabisat. Oke, saya akan lanjut menjelaskan. Pertama, semua itu harus dimulai dengan variabel. Nah, misalnya ini tahun. Tahun sama dengan in, itu adalah variabel.
tahun, dan sama dengan ini itu adalah variabel, di mana ini tuh untuk inputan yang berbentuk angka, dan in merupakan singkatan dari integer. Setelah itu kita buat kondisi if else-nya. Oke, kembali. If, dimana akan mengatur jalannya program yang kita inginkan. Nah, setelah itu, setelah kita membuat variabel dan kondisi pada coding di atas, selanjutnya kita akan membuat output dengan menggunakan print atau pernyataan. Setelah itu, kita coba running coding di atas, dan apabila tidak ada error, maka kita bisa menginput tahun sama dengan mana dia? Dan kita langsung saja melihat hasil output dari inputan kita. Sini dia, ini adalah saya akan merunningkan. Dan 100 bukan tahun kehabisan. Sekian penjelasan dari saya tentang pemrograman Python. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumin karena saya masih dalam tahap belajar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lewat sini.